Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sebagai negeri yang gemah ripah loh jinawi, Indonesia kaya akan aneka tumbuhan herbal dan syarat manfaat bagi kesehatan. Salah satunya adalah sambiloto. Nah, episode kali ini kami akan mengajak Anda mengenal manfaat daun sambiloto yang sudah diolah menjadi teh celup oleh seorang mahasiswa berprestasi Aprimansah. Simak cerita selengkapnya selama 30 menit ke depan bersama saya Gita Rahma dalam Deep Talk, obrolan mendalam, tambah ilmu, tambah wawasan. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Mas Aprimansah, seorang penemu teh daun sambiloto. Halo Mas Apri, Assalamualaikum. Halo Mbak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas Aprimansyah, ini saya udah baca beberapa informasi tentang Mas Aprimansyah soal bagaimana Mas Aprimansyah menemukan sebuah teh celup yang berbahan dasar daun sambiloto. Nah, mungkin bisa dijelaskan Mas ke pemirsa di rumah kapan dan gimana sih tercetus ide untuk membuat teh celup dari daun sambiloto ini? Ya baik Mbak Anggita, sedikit bercerita untuk pemirsa di rumah. Jadi awalnya tercetus ide untuk menghasilkan produk teh celup sambil ini awalnya dari adanya COVID-19. Nah pada saat itu saya pulang kampung, ternyata di rumah itu salah satu keluarga saya tertimpa dampak negatif dari COVID tersebut. Tepatnya ibu saya sendiri. Kemudian dari situlah saya lihat lingkungan sekitar. Ternyata banyak sekali bahan baku sambiloto tersebut. Nah, kemudian saya baca referensi terkait daun sambiloto tersebut. Ternyata daun sambiloto ini banyak sekali kandungan dan khasiat yang terdapat dari daun tersebut. Kemudian saya tercetus untuk menghasilkan sebuah produk herbal tepatnya, membuat sebuah jamu sambiloto atau dalam sediaan teh celup. Kemudian dari bahan baku tersebut saya sediakan berbentuk produk teh, kemudian saya implementasikan sama keluarga tersendiri. Ternyata teh yang saya buat tersebut memiliki khasiat yang sangat bagus sekali untuk kesehatan dan kesembuhan keluarga tersebut. Nah, kemudian setelah sampainya saya di Yogyakarta sendiri, ada sebuah event yang namanya Pilmapres atau Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Nasional. Nah, dalam event tersebut saya juga membawa tema atau konsep dari teh herbal yang saya buat tadi. Nah, kemudian alhamdulillah dari tingkat program studi, tingkat fakultas, kemudian tingkat universitas, alhamdulillah saya menang dan mendapatkan juara satu, terpilih menjadi mahasiswa berprestasi. Hingga saat itu saya melaju ke tingkat nasional, Pilmapres Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Nasional. Nah, dengan topik yang sama tetap mengangkat produk Tibek Sambiloto ini saya angkat di nasional. Alhamdulillah saat itu hingga di nasional saya mencapai 50 besar dari 650 mahasiswa se-Indonesia. Nah, kemudian Mbak, di beberapa bulan kemudian ada sebuah event namanya PKM, Pekan Kreativitas Mahasiswa. Di PKM ini terdapat 8 bidang, kemudian saya mengambil bidang PKMK atau Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Kewirausahaan. Nah, di PKMK ini awalnya saya sudah menolak untuk mengikutinya karena saat itu saya sedang mahasiswa akhir, kemudian juga sedang menempuh praktek klinik di rumah sakit juga, kemudian di tengah gemparnya dunia skripsi. Maka dari itu saya takutnya nanti kurang prioritas dalam menjalankan programnya. Namun saya pikir lebih matang lagi, akhirnya saya tetap mengikuti PKM tersebut dengan bidang PKMK. Nah, di PKMK ini kita mengambil sebuah produk, tetap konsep yang awal tadi, Tibek Sambiloto. Kemudian saya baca referensi terkait juga, kemudian juga saya lihat peluang pasar dan pangsa pasar yang ada di Yogyakarta itu sendiri. Ternyata peluang pasarnya itu sangat gede banget. Saya lihat dari beberapa pasar tradisional di Yogyakarta, kemudian saya juga lihat dari survei online melalui online shop, baik TikTok Shop, kemudian Shopee juga. Kemudian saya lihat ketersediaan bahan baku di Yogyakarta ternyata banyak banget, terutama di daerah Gunung Kidul itu sendiri. Nah, kemudian mulailah saya merangkum konsepnya dengan tim saya. Akhirnya PKMK ini kita lolos di tahap nasional hingga kita lolos di pendanaan dan didanai langsung oleh Dikti. Oke Mas, kembali saat pertama kali mencoba membuat teh celup dengan daun sambiloto Mas. Pada saat itu posisinya Mas Apri ada di Jogja atau pada saat itu di Padang, dan sakit apa Mas yang saat itu berhasil sedikit disembuhkan dari teh sambiloto ini?
Nah, pada saat awal idenya ini tuh saya saat itu lagi di kampung halaman, Mbak, tepatnya di Kabupaten Solok Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Nah, saat itu saya membuat tehnya itu di rumah, di kampung halaman, kemudian saya mencoba intervensikannya sama keluarga. Nah, alhamdulillah itu dapat menghilangkan analgetik, menghilangkan nyeri, tepatnya nyeri kepala juga, kemudian juga meningkatkan nafsu makan, kemudian juga dapat menghilangkan anti antipiretik, Mbak, atau menghilangkan atau menyembuhkan demam seperti itu. Seperti waktu itu keluarga tertimpa gejala COVID, demam tinggi, kemudian nyeri kepala, kemudian nafsu makan berkurang, kemudian selera terasa pahit. Kemudian saya coba suguhkan jamu sambiloto tersebut. Ternyata alhamdulillah dalam 3 hari percobaan semua gejala tersebut lambat laun berangsur hilang, Mbak. Oke, selain tadi Mas Apri menyebutkan bahwa ada banyak nih apa namanya bahan baku daun sambiloto di sekitarnya Mas Apri. Alasan apa lagi Mas yang pada akhirnya membuat Mas Apri itu memilih untuk memanfaatkan daun sambiloto itu? Baik, untuk alasan sendiri kenapa saya memilih daun sambiloto. Dari beberapa tanaman herbal yang saya survei di lapangan, ternyata daun sambiloto ini tingkat ketersediaannya itu banyak sekali, Mbak. Namun untuk masyarakat memiliki kurangnya ide-ide kreatif untuk menciptakan produk herbal dari daun sambiloto tersebut. Salah satunya dalam bentuk sediaan teh atau tea bag. Nah, saya sudah survei dari beberapa online shop, kemudian juga survei secara langsung, ternyata ketersediaan Tibek Sambiloto ini di peluang pasar itu sangatlah kurang. Maka dari situ saya memunculkan ide kreatif untuk membuat tanaman Sambiloto ini dalam bentuk sediaan atau sediaan Tibek agar mudah dikonsumsi, kemudian juga mudah dibawa untuk kemana-mana. Seperti itu, Mbak. Kemudian untuk daun Sambiloto ini saya memilihnya karena daun sambiloto ini tuh memiliki 1.000 khasiat, baik itu dari segi antipiretiknya, kemudian segi antiinflamasinya, kemudian dari segi analgetiknya, kemudian banyak sekali khasiat-khasiat dan manfaat lainnya juga bisa yang juga dirasakan dari tanaman sambiloto tersebut. Bertimbang balik dengan tanaman-tanaman herbal lainnya. Kemudian dari tingkat ketersediaannya dan daun sambiloto ini tingkat ketersediaannya itu sangat banyak, Mbak, ketimbang dari bahan baku atau tanaman herbal lainnya. Maka dari itu saya lebih cenderung memilih tanaman sambiloto selain mudah didapatkan, kemudian untuk prosesnya juga lebih praktis. Oke, berarti sebelumnya sudah ada produk yang serupa ya Mas, tapi memang jumlahnya itu tidak sebanyak yang dibutuhkan oleh pasar gitu ya? Iya, betul sekali, Mbak. Sebelumnya kita sudah pernah menemukan di online shop, tepatnya di Shopee, produk serupa dari tanaman sambiloto ini di packing dalam bentuk sediaan teh. Namun teh ini bukan dalam bentuk sediaan tea bag, Mbak, tapi hanya sediaan bubuk sambiloto saja. Nah, maka dari itu kita menimbulkan ide kreatif lagi, ide kreatif dan inovatif untuk melakukan pembaharuan. Nah, bagaimana produk ini kita buat dalam bentuk sediaan tea bag. Ini akan menjadi daya tarik untuk para konsumen untuk mengkonsumsinya seperti itu. Tadi Mas Apri menyebutkan bahwa daun sambiloto itu punya 1.000 khasiat gitu Mas. Mungkin bisa disebutkan Mas beberapa yang menjadi manfaat utama dari daun sambiloto ini. Sesuai dengan topik kita, Balintitori itu Tibek Sambiloto sebagai penguat antibodi dan penangkal nyeri. Nah, di sini untuk khasiat utamanya itu bisa untuk imunitas tubuh atau menguatkan antibodi, kemudian juga sebagai analgetik atau menghilangkan nyeri, kemudian juga sebagai antipiretik atau penurun demam, kemudian juga sebagai antiinflamasi atau menyembuhkan peradangan, kemudian juga untuk detoksifikasi untuk menghindari racun-racun di dalam tubuh, kemudian juga sebagai untuk meningkatkan nafsu makan. Nah, dan di samping itu banyak banyak lagi khasiat-khasiat yang ditimbulkan dari mengkonsumsi daun sambiloto itu sendiri. Oke. Tadi Mas Apri sudah menyebut ya kalau tehnya ini teh celupnya dikasih nama brand Balintitori. Nah, itu bagaimana Mas akhirnya dari awalnya cuma coba-coba nih buat keluarga sampai dibikin brand Balintitori seperti apa Mas ceritanya? Untuk Lintitori itu sendiri kita menyimpulkan itu sebuah singkatan atau akronim yang mana kepanjangannya itu adalah Balintitori. Bal itu herbal, Ti itu teh, Tori to itu sambiloto, Ri itu adalah penangkal nyeri dan penguat antibodi. Maka kita singkat sebagai akronimnya Balintitori. Nah, untuk awal prosesnya itu tuh
proses produksinya tuh sangat simpel sekali Mbak, sangat praktis. Yang mana pertama kita cari bahan baku terlebih dahulu, kemudian bahan bakunya kita sortir antara yang bagus dengan enggak, kemudian setelah kita sortir, kemudian kita cuci bersih, kemudian kita keringkan. Setelah kita keringkan, untuk proses pengeringannya bisa melalui dua cara, bisa melalui secara langsung dengan sinar matahari, kemudian kita bisa mengeringkannya menggunakan oven. Kemudian sudah dikeringkan, bahan baku tersebut kemudian kita haluskan hingga berbentuk sajian bubuk teh. Nah, bubuk teh tersebut kita sortir lagi, kita sortir antara yang halus dengan yang kasar. Kemudian setelah itu kita lanjutkan packing ke dalam tea bagnya. Satu tea bag itu masing-masing kita isi senilai 2 miligram tea bagnya. Kemudian setelah itu kita packing ke dalam kemasannya berbentuk kemarin kita sediaannya berupa pouch juga, kemudian juga kita sediaan dalam packing bentuk kotak juga. Nah setelah itu tea bagnya kita siap dipasarkan. Oke pemirsa, usai jeda kita masih akan ngobrol dengan Mas Apri tentang teh daun sambiloto. Tetaplah bersama kami dalam Deep Talk berdalam mendalam tambah ilmu, tambah wawasan. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Deep Talk, obrolan mendalam tambah ilmu tambah wawasan. Bersama saya Gita Rahma dan masih terhubung dengan kita Mas Apri Mansah, penemu teh daun sambiloto. Oke, Mas Apri tadi sudah menjelaskan ya proses pembuatan teh Balinti Tori dari daun sambiloto itu seperti apa dari awal sampai akhirnya bisa dipasarkan. Kalau ngomongin soal proses nih Mas, waktu yang dibutuhkan dari mulai mengeringkan daun sampai akhirnya bisa diseduh itu butuh waktu berapa lama sih Mas? Untuk waktu prosesnya sebenarnya tidak lama untuk proses produksinya. Untuk waktu yang lama itu mungkin dalam proses pengeringan. Nah, jika kita mengeringkan dengan sinar matahari langsung, mungkin memakan waktu sampai 1 sampai 2 hari. Nah, jika kita menggunakan oven itu cukup menunggu waktu sampai 1 sampai 2 jam saja, Mbak, seperti itu. Nah, kalau untuk proses produksinya itu tidak lama. Untuk proses penyotiran bahan baku itu tergantung dari jumlah teh yang akan kita produksi, Mbak. Nah, jadi kemarin itu kita pernah memproduksi sebanyak 150 kotak, itu kita cuma memakan waktu 2 hari saja. Kalau untuk rasanya seperti apa sih Mas? Pahit atau gimana sih daun sambiloto ini? Nah, untuk rasa tersendiri, kita di sini melakukan pembaharuan. Ya, kita menyediakan 3 varian rasa. Di sini ada rasa original, kemudian juga ada rasa coklat dan rasa vanila. Nah, untuk rasa original sendiri, rasanya sedikit pahit, namun tidak begitu pahit. Nah, pada saat dikonsumsi itu sendiri, perasaan konsumen itu perut terasa eh, agak enakan, kemudian merasa perut itu anget gitu. Kemudian merasa pada saat teh dikonsumsi perasaan itu agak sedikit lega. Kemudian untuk rasa varian vanila dan coklat, di sini alasan kita memilih varian ini selain kita mengikuti perkembangan zaman, di sini menurut beberapa penelitian terdahulu. Nah, untuk varian vanila dan coklat ini, jika seseorang mengkonsumsi 2 varian rasa ini, akan meningkatkan mood seseorang. Gitu. Jika mood seseorang meningkat, maka antibody atau apa namanya antibodinya itu akan terus meningkat seperti itu. Selain teh Mas, apa Mas produk lain yang sudah berhasil diciptakan dari Balinti Tori ini? Nah, memang pada saat ini dalam waktu yang masih baru-baru aja, kita baru saja didanai oleh Dikti dalam kurun itu lebih kurang sekitar 2 bulan, Mbak. Jadi pada saat ini kita baru bisa menciptakan produk itu dalam bentuk teh saja, dalam bentuk tea bag. Nah, namun beberapa bulan ke depan kita mempunyai peluang-peluang baru lagi atau ide-ide baru lagi untuk lebih mengembangkan Baling Tutori ini tidak hanya dalam bentuk teh saja, tapi kita dapat mengembangkannya dalam bentuk-bentuk produk yang lebih unggul tentunya, kemudian produk tersebut dapat diterima oleh masyarakat luas. Gitu, Mbak. Ada nggak sih Mas efek samping yang bisa dirasakan kalau mengonsumsi teh daun sambiloto ini? Nah, untuk efek sampingnya, di sini namanya teh herbal. Untuk teh herbal itu tidak banyak sekali efek samping yang dirasakan. Namun jika mengonsumsi daun sambiloto ini dalam jumlah yang berlebihan, kemudian tidak sesuai dengan dosis yang ditakarkan, sesuai dengan instruksi
pengonsumsian. Di sini terdapat beberapa efek samping, salah satunya bisa mengalami gangguan pencernaan, kemudian juga bisa dapat menyebabkan ruam pada kulit seperti alergi gitu, kemudian juga dapat meningkatkan enzim pada hati. Nah, jika enzim pada hati itu meningkat, akan menimbulkan kerusakan pada hati seperti itu. Oke, berarti memang harus sesuai dengan takaran ya Mas ya, seperti obat-obat pada umumnya gitu. Iya, benar sekali, Mbak. Untuk saat ini Mas sudah dipasarkan sampai mana aja Mas teh Balin Titorinya? Nah, untuk saat ini, untuk proses pemasaran, kita melakukan pemasaran melalui dua metode, Mbak. Yang pertama itu metode langsung, kemudian metode tidak langsung. Nah, untuk metode secara langsungnya, kita langsung memasarkan kepada masyarakat langsung. Kita juga membuka beberapa stand-stand di acara tertentu, seperti acara konser, kemudian juga kita memasarkannya secara non langsung, seperti kita memasarkannya melalui online shop, seperti TikTok, kemudian juga memasarkannya melalui Instagram, kemudian juga melalui Shopee. Nah, untuk produk kita ini awal launchingnya itu pada acara Unisa Festival kemarin, Mbak. Alhamdulillah juga didatangi langsung oleh tim ADTV untuk meliput langsung ke lokasi Universitas Aisyah Yogyakarta tepatnya. Disitulah awal produk kita launching. Dan alhamdulillah sangat diterima sekali oleh masyarakat Unisa, tepatnya sekali oleh Ibu Rektor juga berkunjung ke stand kita. Kemudian di situ kita mendapatkan bahwa program kita ini akan jadikan sebagai program berkelanjutan oleh pihak Universitas Aisyah Yogyakarta. Dukungan apa Mas yang pihak kampus berikan untuk nantinya dijadikan program lanjutan ini? Dukungan yang diberikan oleh pihak kampus untuk menjadikan program PKMK kita ini sebagai program berkelanjutan, ya, nantinya pihak kampus akan menyediakan sebuah wadah untuk kita, di mana jika ada acara-acara tertentu di Universitas Asia Yogyakarta tepatnya, kita diberikan sebuah wadah atau stand tertentu untuk mempromosikan produk-produk yang kita buat kepada masyarakat atau pengunjung dari Universitas Asia Yogyakarta tersebut. Kalau untuk harganya Mas, dijual dengan harga berapa tehnya? Nah, untuk harganya, satu kotak itu setara dengan satu kotak isinya 10 tibek. Kita harganya kalau untuk varian original kita harganya 13.000, Mbak. Untuk varian coklat dan vanila kita harganya 15.000 per kotak atau per pouch. Ya pemirsa, selain berhasil menciptakan teh celup dari daun sambiloto, Mas Apri Masani juga berprestasi di berbagai bidang. Apa saja, tetaplah bersama kami dalam Deep Talk, obrolan mendalam, tambah ilmu, tambah wawasan. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Deep Talk, obrolan mendalam, tambah ilmu, tambah wawasan bersama saya Gita Rahma dan masih bersama dengan kita Mas Apri Mansyah. Oke, Mas Apri tadi sudah menjelaskan ya secara lebar tentang teh daun sambiloto, Balin Titori gitu. Nah, kalau ngelihat di belakangnya Mas Apri ini ada banyak selempang yang dipajang gitu. Salah satunya juga dari seleksi Koko Cici 2023 di Yogyakarta ya Mas ya. Mungkin bisa diceritakan Mas, gimana prosesnya, cerita menarik apa aja yang Mas Apri rasakan selama mengikuti seleksi Koko Cici 2023 kemarin? Baik, Mbak. Sedikit bercerita tentang pemilihan Koko Cici Jogja 2022 tepatnya. Di sini saya sangat senang sekali dapat bergabung menjadi bagian dari keluarga besar Koko Cici Jogja. Nah, untuk proses awalnya itu lebih kurang seperti beauty pageant lainnya atau duta-duta lainnya. Proses awalnya itu dimulai dari tahap pendaftaran, kemudian juga tahap persiapan berkas, kemudian juga tahap seleksi, kemudian tahap seleksinya itu tahap berkas, kemudian juga lanjut tahap interview atau tahap wawancara, kemudian kita dinobatkan sebagai finalis, kemudian setelah itu kita diikut sertakan mengikuti karantina. Nah, di karantina ini kita mengikutinya secara dua metode. Metodenya ada yang metode offline, kemudian juga metode online. Nah, kemudian setelah karantina, masuklah kita pada tahap malam unjuk bakat. Nah, di sini kita menampilkan bakat-bakat apa yang kita miliki. Kemudian setelah malam unjuk bakatnya, tibalah saatnya malam grand final atau penobatan dari Koko Cheese Jogja itu tersendiri, Mbak. Ada nggak sih Mas perbedaan yang mungkin mencolok gitu antara Koko Cici Jogja dengan pageantry yang lainnya? Karena kan Koko Cici ini kan identik dengan apa ya namanya, kultur Tionghoa, kultur Cina gitu. Ya benar Mbak. Untuk perbedaan tersendiri, Koko Cici ini
salah satu perbedaannya Kokoci ini sangat fleksibel dan sangat terbuka sekali untuk generasi-generasi muda, terkhususnya di daerah Istimewa Yogyakarta itu sendiri. Nah, mungkin di mata orang-orang Koko Cici ini adalah budayanya Tionghoa seperti itu ya Mbak, tapi tidak seperti itu. Nah, jujur saya sendiri saya tidak memiliki budaya Tionghoa, bahkan saya adalah orang asli Minang gitu. Nah, di sini alhamdulillah dengan rezeki, dengan niat yang ikhlas dan yang baik dan sungguh-sungguh, saya mengikuti pemilihan Koko Cici Jogja. Yang awalnya saya tidak ada latar belakang sebagai Tionghoa, kemudian juga di sini saya agamanya Muslim, alhamdulillah Islam. Kemudian, nah di sini saya mengikuti prosesnya. Alhamdulillah saya terpilih menjadi bagian dari keluarga besar Koko Cici Jogja 2022 tepatnya. Seperti itu, Mbak. Nah, jadi di sini Koko Cici ini sangat terbuka dan sangat fleksibel sekali untuk generasi muda, khususnya generasi muda yang ada di Yogyakarta sendiri. Nah, di sini tidak ada harus latar belakang Tionghoa, kemudian harus agamanya itu boleh atau enggaknya agama selain nonis gitu atau agama Muslim boleh masuk itu sangat boleh sekali. Yang penting kita ada niat untuk belajar budaya Tionghoa, kemudian kita ada niat untuk mempromosikan budaya pariwisata dan sosial terkait Tionghoa tersebut. Gitu, Mbak. Karena kita di sini sebagai duta budaya, duta pariwisata, kemudian duta sosial. Apa sih Mas yang bikin Mas Apri tertarik ikut Koko Cici Jogja? Di sini saya tertarik untuk mengikuti Kokoji Jogja. Yang pertama, di sini saya pengen mempelajari budaya gitu, Mbak. Yang saya aslinya kan budaya Minang. Nah, di sini saya tertantang sekali untuk mempelajari budaya luar. Salah satunya adalah budaya Tionghoa gitu. Nah, di sini dengan mengikuti Koko Cici Jogja menjadi bagian dari Koko Cici Jogja tersebut akan menambah banyak sekali wawasan yang saya dapatkan mulai dari sosialnya, kemudian dari kepribadiannya, kemudian dari banyak sekali manfaat-manfaat lainnya saya dapatkan dari bergabung dari Kokoci Jogja tersebut. Nah, inilah wadah untuk saya agar saya bisa memperluas wawasan saya untuk mempelajari budaya-budaya lain selain budaya yang saya anut, yaitu budaya Minang. Dari seleksi Koko Cici Jogja ini kan akhirnya Mas Apri dinobatkan nih sebagai juara satu kategori Best Photo Contest. Nah mungkin bisa diceritakan Mas, gimana sampai akhirnya bisa dinobatkan dengan juara itu gitu? Nah, alhamdulillah pada saat pemilihan Koko Cici Jogja, saya dinobatkan sebagai juara satu Best Photo Contest. Nah, di sini saya mendapatkan atribut kategori Best Photo Contest itu tuh langsung dinobatkan secara langsung oleh sponsor kita, yaitu tepatnya Reta Beauty Clinic. Nah, pada saat itu kita mempromosikan produk dari Reta Beauty Clinic ini sebagai salah satu sponsor kita. Kemudian di sini sponsor kita langsung menilai mengambil satu pasang koko dan cicinya, satu koko dan satu cicinya yang akan dinobatkan sebagai best photo contest terkait dengan promosi produk atau brand yang ada di Reta Beauty Clinic tersebut. Nah, alhamdulillah saya berrezeki dan dinobatkan sebagai salah satu best photo contest. Oke, selain Koko Cici, selain bisa menjadi seorang penemu teh yang kaya akan manfaat, saya lihat di sosial medianya Mas Apri ini juga sering masak, bisa nyanyi juga gitu. Mungkin bisa diceritakan Mas, hobi-hobi lain apa aja sih yang Mas Apri punya? Iya baik Mbak, sedikit bercerita. Di sini itu saya memiliki beberapa hobi. Salah satunya ada hobi masak, kemudian juga hobi nyanyi, kemudian juga saya juga hobi di bidang akademik juga. Nah, di sini untuk hobi nyanyinya, alhamdulillah beberapa prestasi yang pernah saya toreh selama ini, saya itu berawal memasuki dunia entertainment itu awalnya di kelas 3 SD. Nah, dari situ saya membentuk karir saya di dunia musik. Nah, kemudian dari kelas 3 SD sampai sekarang, alhamdulillah saya berhasil meraih juara satu, 2, dan 3, baik itu di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga di tingkat nasional. Hobi saya satu lagi yaitu hobi masak. Nah, di sini saya merintis usaha kecil. Salah satunya saya beri nama Dapua Daap gitu. Mungkin pemirsa di rumah bisa stalker Instagramnya @dapu_daap. Nah, di situ saya memulai merintis usaha di bidang kuliner
Karena apa? Karena saya hobi memasak. Ide usaha ini berawal dari adanya PKM tersebut. PKM tadi, Mbak. PKM tadi kan saya PKM-nya kewirausahaan. Nah, karena ada jiwa-jiwa usahanya itu, kemudian saya merintis usaha di samping PKM-nya, usaha sendiri yang saya beri nama Dapur Daap. Saya mencoba beberapa masakan khas Minang atau khas Sumatera Barat tentunya. Oke, sebagai seorang mahasiswa nih Mas yang punya banyak prestasi, berbakat di baik akademis maupun non-akademis. Terakhir nih, apa yang menjadi harapan dan rencananya Mas Apri ke depan? Nah, baik, jadi terkait banyaknya prestasi yang saya toreh, baik akademik maupun non-akademik, saya berharap prestasi ini dapat memotivasi teman-teman dan pemirsa semuanya. Kemudian, dengan banyaknya prestasi saya, harapan saya tidak menjadikan saya sebagai pribadi yang sombong, kemudian tidak menjadikan saya pribadi yang angkuh, namun saya berharap dengan banyaknya prestasi saya, banyaknya teman-teman saya menjadikan saya sebagai seorang yang tetap rendah hati. Pemirsa 30 menit sudah kita menyimak informasi menarik tentang olahan teh daun sambiloto ciptaan Mas Apri Mansyah, seorang mahasiswa berprestasi dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Kini saatnya saya Gita Rahma beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.